Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir di kantor MPC Pemuda Pancasila. Dalam hal agenda preskon terkait rencana pelaksanaan musyawarah cabang MPC Pemuda Pancasila Kota Depok yang ke-6 ya. Yang ke-7. Rencananya insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 20 sampai 21 bulan Mei tersebut ya kan. 2023 maksudnya, sorry. Khawatirnya bulan Mei 2024 ya. Jadi kami di sini, saya Army Mulyanto selaku Ketua Steering Komite, dan di sebelah saya ada Rabil Sanjani selaku anggota Steering Komite, dan di sini ada Bung Bobi selaku Sekretaris Organizing Komite. Nah, malam ini kami mau menyampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan bahwa pelaksanaan terhadap Muscap Pemuda Pancasila insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan ke depan. Sengaja memang malam ini kita sampaikan menjadi pemberitahuan resmi terkait informasi pelaksanaan Muscap. Dan tentu saja kami mempunyai dasar selaku SC dan OC sehingga punya kewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat khususnya di Kota Depok bahwa mari kita ramaikan acara pelaksanaan Muscap di bulan Mei 2023, dan insya Allah juga akan dilangsungkan karena ini Muscap adalah agenda tertinggi dari tingkat MPC Pemuda Pancasila, yakni pemilihan Ketua MPC Pemuda Pancasila untuk periode 2022 sampai 2023 sampai 2027, 4 tahun. Jadi bagi para tokoh, baik itu tokoh agama, mungkin tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya atau pesohor lainnya di Kota Depok, silakan jika memang mau mendaftar untuk mencalonkan sebagai kandidat Ketua MPC Pemuda Pancasila. Kita terbuka untuk umum, dan tentu saja ada mekanisme tahapan yang nanti kita akan lalui bersama. Kurang lebihnya informasinya seperti itu, dan sekali lagi kami khususnya saya selaku Ketua SC berharap agar pelaksanaan agenda Muscap Pemuda Pancasila nanti di bulan Mei bisa berjalan lancar dan sukses. Dan setelah ini mungkin insya Allah kami akan juga bersilaturahmi atau audiensi ke para tokoh Pindang khususnya, termasuk juga keliling untuk mensosialisasikan ke kecamatan-kecamatan atau PAC Pemuda Pancasila yang ada di Kota Depok yang sebanyak 11 kecamatan. Waktu pendaftaran, Bang? Untuk tahapan dan persyaratan pendaftaran insya Allah mungkin kita akan mulai setelah Lebaran untuk pelaksanaannya, dan untuk agenda sebulan ke depan ini, karena ini juga kita sedang menyambut bulan suci Ramadan, mungkin kita insya Allah hanya sebatas mensosialisasi. Jadi supaya rekan-rekan PAC juga sebagai peserta bisa memahami dan mengerti nanti aturan mainnya terkait tahapan proses dan informasi lainnya. Nah, kemungkinan untuk pendaftaran akan kita buka di bulan April 2022 insya Allah. Perkiraan antara seminggu atau sesudah Lebaran Idul Fitri. Ada syarat tambahan? Gimana? Apa ada syarat tambahan dari peserta sebelumnya?
syarat tambahan pada prinsipnya nanti akan dikeluarkan, diinformasikan, bahkan kami pun juga akan mensosialisasikan melalui organisasi komite ke rekan-rekan wartawan terkait informasi lanjutannya. Bahkan kita akan roadshow juga ke teman-teman media khususnya untuk menyampaikan syarat-syarat atau istilahnya ketentuan lainnya gitu. Cuma pada prinsipnya pelaksanaan agenda Mucap Pemuda Pancasila ini akan berbeda dari agenda Mucap lainnya sebelumnya, karena ada beberapa konsep yang dari organisasi komite memberikan hal-hal yang sifatnya lebih progresif lah gitu, lebih anak muda banget gitu. Karena memang Pemuda Pancasila hari ini isinya anak-anak muda gitu kan. Lihat aja kami kan anak-anak muda kan kira-kira gitu. Betul, seperti apa perubahan? Jadi jangan sampai berpikir dan disibukkan bahwa acara Mucap ini agenda horor gitu kan, seolah-olah pertarungan para kandidat dan sebagainya, tidak. Tapi ada beberapa konsep yang nanti dilangsungkan di acara layaknya kayak pasar kaget atau pasar pesta rakyat lah, UMKM dan sebagainya. Jadi semua pihak terlibat, bahkan bisa menikmati acara Mucap tersebut, baik itu di dalam sebagai peserta dan di luar yang para teman-teman Pemuda Pancasila bisa hadir untuk merayakan, menikmati juga acara-acara tersebut. Kalau bakal calon ketua nanti harus diusung oleh berapa PAC? Perihal mekanisme teknis mungkin nanti kita akan sampaikan di agenda berikutnya. Cuma pada prinsipnya perihal terhadap proses pendaftaran, tahapan dan sebagainya, mungkin kita akan lebih fokus dulu untuk sosialisasi hari ini, gitu. Termasuk ke rekan-rekan PAC di kecamatan, karena kami mendengar sudah ada desas-desus isu dan sebagainya, bahkan sampai ada riurahnya, ada kandidat-kandidat lain yang sudah mengantongi dukungan dari para PAC dan sebagainya. Ya sekali lagi ya monggo aja dipersilakan, tapi untuk tahapan proses kita akan mulai dari tahapan pendaftaran yang insya Allah mungkin kita akan matangkan lagi antara sebelum Lebaran Idul Fitri atau sesudah Lebaran Idul Fitri. Kalau hak pilih berarti Bang? Hak pilih berdasarkan aturan dari NPN dan aturan dari NPW Jawa Barat, itu tahapannya nanti ada hal yang memang lebih terbarukan dibanding agenda Mucap sebelumnya. Jadi bicara hak pilih untuk sementara yang bisa dipahami adalah para pesertanya dari PAC seluruh Kota Depok. Ya, ini berarti kurang lebih asumsinya ada 11 PAC. Kira-kira itu gambaran yang terlihatnya 11 PAC punya hak pilih. Ada ketentuan nggak cuma harus berapa calon gitu? Tidak, makanya tadi kan malam ini kami menginformasikan, menyampaikan ke khalayak perihal MPC Pemuda Pancasila Kota Depok akan punya acara untuk pemilihan ketua Pemuda Pancasila yang baru, ya kan. Maka silahkan bagi para tokoh yang memang punya keinginan kuat untuk membesarkan Pemuda Pancasila di Kota Depok, membuat lebih hebat Pemuda Pancasila di Kota Depok, dan keinginan kuat untuk menjadi kandidat calon ketua Pemuda Pancasila Kota Depok untuk mendaftar. Gitu. Tidak diharuskan dari kader atau anggota gitu. Tidak diharuskan situasinya. Nggak ada syarat untuk pendaftarannya berapa tahun jadi anggota, nggak ada. Berarti ini terbuka buat secara teknis dan buat mekanisme. masyarakat. Ya, terima kasih Bang. Secara teknis mekanismenya pasti ada aturan main yang sifatnya rigid, tapi yang kami tahu beberapa pihak, hampir sebagian tokoh-tokoh di Kota Depok
memiliki KTA Pemuda Pancasila gitu kan. Ya mungkin nggak perlu disebutkan satu persatu, tapi kami rasa hampir sebagian besar tokoh-tokoh pemuda di Kota Depok, tokoh-tokoh di Kota Depok punya KTA gitu. Nah, yang kami tahu ya, artinya makanya ketika malam ini kami sampaikan ke halayak, ke masyarakat khususnya di Kota Depok melalui rekan-rekan, bukan sesuatu yang kemudian kesannya ini menjadi eksklusif lah untuk pelaksanaan musyawarah berikut. Harapannya bang untuk ke pelaksanaan ini? Harapannya di bulan Mei besok akan muncul kandidat tokoh hebat untuk memimpin Pemuda Pancasila MPC Kota Depok, dan mudah-mudahan tidak hanya satu atau dua orang kandidat ini ya kan, sehingga karena kami pun juga akan menyiapkan secara konsep bahwa jika dimungkinkan ya dalam proses tahapan nanti, gambaran aja bocoran bahwa akan ada yang namanya para kandidat ini saling memaparkan visi dan misinya dan berdiskusi. Jadi kita kedepankan Pemuda Pancasila di Kota Depok ini lebih intelek ke depannya, lebih bermartabat, lebih keren lah, dan yang pasti anak-anak muda di Kota Depok ini kedepannya bisa melihat Pemuda Pancasila dengan sosok para kandidat ketua-ketuanya yang memang lebih visioner, lebih progresif, lebih fresh gitu. Iya tadi Pak, di tanggal 22 apa pendaftaran pertama? Setidaknya dalam waktu kurun sebulan sebelum pelaksanaan minimal ya, kita akan menginformasikan secara resmi antara pendaftaran dibuka ya kan, sampai atau sifatnya kita udah mulai bicara untuk menyampaikan kepada publik bahwa silakan bagi saja untuk mendaftar. Jadi untuk persiapan para kandidat yang memang mau mendaftar sebagai calon ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, sembari menyiapkan bulan puasa Ramadan bulan suci ini juga monggo silakan secara resmi malam ini kita sampaikan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, insya Allah jika tidak ada kendala maka tanggal 21 Mei 2023 akan dilaksanakan pelaksanaan musyawarah cabang Pemuda Pancasila Kota Depok yang ke-7. Oke, terima kasih. Nanti Siap.